Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap sehat semua kan? Alhamdulillah. Untuk siswa kelas 3, minggu ini kita melanjutkan pelajaran 11 yang di minggu kemarin, yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat. Kalau yang minggu kemarin itu bagian 1 dan minggu ini adalah bagian yang kedua. Zikir dan doa setelah sholat bagian yang kedua itu akan membahas tentang bacaan zikir dan doa setelah sholat. Kalau minggu kemarin itu kan pengertian dari zikir dan doa setelah sholat. Sekarang bacaannya. Nah, sebelum kita membahas tentang bacaan zikir dan doa setelah sholat, alangkah lebih baiknya kita ingat kembali. Apa itu zikir? Seperti yang sudah kita bahas kemarin itu, zikir adalah mengingat Allah dengan membaca kalimat thayyibah atau asmaul husna tertentu. Jadi zikir itu intinya adalah mengingat Allah. Berikutnya kalau doa. Doa itu pengertiannya adalah memohon kepada Allah dengan merendahkan diri dan khusyuk. Jadi inti dari doa itu adalah memohon atau meminta. Jadi kalau zikir intinya itu mengingat Allah, kalau doa intinya adalah memohon kepada Allah. Masih ingat kan itu? Ingat kembali ya. Oke. Sekarang lafalnya atau bacaannya zikir dan doa itu bagaimana? Kita mulai dulu dari zikir. Jadi setelah kita selesai melakukan sholat wajib, maka kita disunahkan untuk membaca zikir. Kalian setelah sholat membaca zikir atau langsung lari, selesai tidak membaca zikir? Nah, bagi yang setelah sholat belum baca zikir, ayo mulai saat ini setelah selesai sholat kita sempatkan untuk membaca zikir dahulu. Dan berikut ini merupakan contoh-contoh zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Apa saja contohnya? Yang pertama, zikir itu dengan membaca istighfar. Bagaimana bunyi istighfar itu? Istighfar bunyinya adalah astaghfirullahaladzim. Dibaca sebanyak 3 kali. Itu adalah bunyi istighfar. Artinya apa itu? Artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian setelah itu dilanjutkan membaca bacaan zikir yang kedua, yaitu ini bunyinya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Itu merupakan bacaan zikir yang kedua. Lalu apa artinya itu? Artinya adalah, ya Allah, engkaulah zat yang memberi keselamatan. Jadi yang memberi keselamatan itu adalah Allah. Hanya dirimulah keselamatan atau kesejahteraan dan, maaf saya ulangi ya, hanya darimulah keselamatan atau kesejahteraan dan kepadamulah segala keselamatan dan kesejahteraan itu kembali. Maka hidupkanlah kami ya Allah dengan selamat sejahtera.
masukkan kami ke dalam surga, rumah keselamatan atau kesejahteraan. Engkaulah zat yang berkah, wahai Tuhan kami, dan maha luhur Engkau. Ya Tuhan kami, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu merupakan arti zikir dari Allahumma antas salam yang tadi. Setelah membaca Allahumma antas salam dan seterusnya sampai habis, kemudian membaca lafal tasbih. Bagaimana bunyi tasbih itu? Bunyinya adalah Subhanallah. Artinya Maha Suci Allah. Membaca tasbihnya sebanyak berapa? Sebanyak 33 kali. Setelah membaca tasbih, kemudian membaca membaca tahmid. Tahmid itu ya hamdalah itu tadi. Bagaimana lafalnya? Lafalnya adalah alhamdulillah. Ini juga dibaca sebanyak 33 kali. Arti dari alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah. Tuh, bacaan zikir yang nomor 4. Berikutnya bacaan zikir yang nomor 5 adalah membaca takbir. Bagaimana bunyi takbir? Bunyinya adalah Allahu Akbar, dibaca sebanyak 33 kali juga. Artinya apa itu takbir? Artinya adalah Allah yang maha besar. Berikutnya yaitu bacaan zikir yang nomor 6. Yaitu dengan membaca, ini bacanya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaannya. Terus artinya apa? Artinya adalah tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang mempunyai kekuasaan dan segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi itu merupakan arti dari bacaan zikir yang dibaca terakhir. Nah, setelah ini maka zikirnya selesai. Tidak lama kan zikirnya? Oke, sekarang kita melanjutkan pembahasan kebacaan doa. Berdoa setelah sholat fardu itu termasuk doa-doa yang mustajab. Apa doa yang mustajab itu? Doa yang mustajab itu adalah doa yang mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi berdoa yang mustajab salah satunya di wakala setelah selesai sholat fardu. Kemudian berikut ini merupakan doa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah doa untuk orang tua. Bagaimana bunyi doanya? Bunyi doanya adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah doa untuk orang tua. Artinya apa itu? Artinya adalah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku waktu kecil. Itu merupakan arti
dari doa untuk kedua orang tua. Berikutnya yaitu yang nomor 2 bacaannya tentang doa agar dibimbing ke jalan yang baik. Bunyi doanya bagaimana? Ini dia bunyinya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya apa itu? Artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri, dan kecukupan. Itu arti dari bacaan doa yang nomor 2. Berikutnya bacaan doa yang nomor 3 adalah doa agar diberi ilmu yang bermanfaat. Bagaimana bunyi doanya? Doanya berbunyi Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu merupakan bunyi doanya. Artinya adalah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Itu merupakan arti dari doa yang nomor 3. Berikutnya bacaan doa yang nomor 4, yaitu doa tentang kebaikan dunia dan akhirat. Bagaimana bunyi doanya itu? Bunyi doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu merupakan doa kebaikan dunia dan akhirat. Artinya adalah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Tuh, jadi setiap doa ini harus dibaca. Jadi doa nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu dibaca semua ketika berdoa. Kira-kira sudah hafal? Sudah paham? Bisa mempraktekkan mungkin antara zikir dan doa setelah selesai sholat? Ayo silakan nanti dipraktekkan sendiri-sendiri di rumah. Sementara itu, semoga sedikit ini bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.